Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com ya. Tentunya masih dengan Kak Wawan ya. Di channel ini adalah teman akan menikmati sajian tutorial fisika dasar yang sangat lengkap dan sangat terupdate dan yang pasti benar jawabannya ya. Karena dengan jam terbang saya yang puluhan tahun mengajar TPB ITB akan menjadikan pembelajaran ini menjadi lebih paham dan lebih mengerti sampai ke akar-akarnya ya. Tidak perlu berlama-lama, kita lanjutkan tutorial 4 nomor 3 bagian pertanyaan. Oh ya, sebelum bagi yang belum subscribe dulu ya teman-teman. Karena dengan sangat subscribe itu sangat-sangat membuat saya itu bersemangat kembali. Karena saya lihat ada nambah-nambah, saya jadi ingin upload sekali. Tapi kalau nggak pada subscribe, ya saya jadi nggak semangat gitu. Lemah, letoy, besti. Lemah, ya letoy gitu. Jadi mohon subscribe dulu deh ya. Atau like dulu deh, kayaknya belum pada like nih. Penontonnya 1000, tapi yang like-nya 20. Wah, berarti teman-teman nggak like nih channel saya gitu. Support dong menuju 1 juta subscriber. Channel berfisika.com adalah channel yang sangat menginspirasi buat teman-teman TPB ITB ya. Oke, kita bahas saja dan kita baca pertanyaannya sama-sama. Oke. Nomor 3, sebuah bom awalnya dalam keadaan diam, oke, meledak menjadi beberapa bagian. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah momentum linear dari sistem itu kekal? Oke. Kemudian apa? Kemudian B, apakah energi kinetik sistem itu kekal juga? Jelaskan. Wah, mantap ya. Jawabannya gimana ya? Aduh, saya bingung. Oke, tidak berlama-lama. Lanjutkan. Sebuah bom. Jadi gini teman-teman ya. Ceritanya begini ya teman-teman. Jadi kalau bom awalnya begini. Awalnya misalkan diam. Si bom ini diam. Diam. Dia membisu. Diam gitu ya. Diam. Nah, kemudian misalkan kita lemparlah ke, atau diam aja nggak apa-apa. Meledak menjadi beberapa bagian. Nah, meledak. Jadi tiba-tiba ya di sini diam. Ya ini masih di sini. Ini awal. Ya, jadi ini kondisi inisial. Nah, kemudian setelah beberapa waktu gitu didiamkan, kemudian tiba-tiba dia ini akhir atau final gitu ya. Final. Tiba-tiba dia meledak teman-teman. Menjadi beberapa bagian. Des gitu. Seret ada ke sini, dar begini, ada yang ke atas jujur, down gitu ya. Der ada lagi ke sini. Cukup lah ya 4 aja lah ya, 4. 4 lah ya. Ini ada seperempat, seperempat ya. Jadi ada seperempat M. Jadi masanya sebenarnya bebas aja sih, nggak harus seperempat. Ini mah karena ada bagi 4 itu. Jadi masanya tidak harus sama ya, bebas ya. Nah, teman-teman, apa kaitannya momentum linear ini kekal? Apa kaitannya? Ini ada kata momentum linear dari sistem adalah kekal. Oke. Kekal itu artinya conserve ya, kekal artinya conserve. Conserve itu apa artinya teman-teman? Perubahannya tidak ada ya, perubahannya tidak ada. Perubahannya tidak ada. Atau dengan kata lain perubahan itu kan delta. Berarti perubahan momentum linear system, delta P system, itu harus sama dengan 0. Ya. Oke teman-teman, kita definisikan kembali. Momentum itu berkaitan dengan apa? Perubahan momentum. Perubahan momentum itu berkaitan dengan gaya teman-teman. Ya. Terhadap, perubahan momentum itu adalah impuls. Saya berangkat dari impuls dulu ya. Impuls. Impuls itu kan F dt delta T ya. Jadi gaya rata-rata dalam sekian waktu detik tertentu ya delta P. Ya. Nah teman-teman, berarti gayanya gimana nih gayanya? Gaya itu ini gaya eksternal ya, bukan gaya internal. Gaya eksternalnya berarti delta P per delta T. Nah begini teman-teman. Jadi gaya rata-ratanya saya punya hubungan perubahan momentum terhadap waktu. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Nah, delta itu kalau dia berupa sebuah benda yang kontinu, ya, bukan diskrit, itu menjadi sebuah turunan dv per dt. Boleh seperti ini. Nah ini, jadi rumusnya bisa ini boleh, atau yang ini boleh.
Nah, coba kita analisis ke soalnya. Sebuah bom awalnya diam, kemudian tiba-tiba meledak. Jadi kalau bom awalnya kan diam, momentum ya oke lah, jangan dulu pakai momentum. Ya momentum awal belah, momentum awalnya kan berarti M1 V1 tambah ya enggak ada kan? Tambah hasilnya banyak kan? M1 aksen, M2 V2 aksen, M3 V3 aksen. Nah, ini kan 0. Ini kan 0 sama dengan gitu kan? M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen, M3 V3 aksen, bla 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 gitu kan. Nah, teman-teman, analisis di soal ini. Kira-kira di sini ada nggak gaya eksternal? Ada nggak yang menyebabkan dia meledak? Misalkan dipukul atau misalkan gimana lah? Ternyata tidak ada, teman-teman. Jadi di dalam kondisi meledak ini itu tidak ada gaya eksternal. F eksternalnya adalah 0. Nah, berarti ini adalah apa? Ini adalah 0. Berarti adalah dP per dt. Atau mau pakai ini boleh. Berarti apa? Delta P ya sama dengan 0 dibagi delta T. Jadi delta P-nya apa? Delta P-nya adalah 0. Kalau pakai ini gimana, Kak? Boleh. D per dt. Nah, berarti P-nya adalah sebuah konstanta. Kenapa? Karena kan sesuatu yang diturunkan 0 adalah konstan. Ya, berarti P-nya adalah konstan. Artinya konstan gimana? P akhir sama dengan P awal. Itu maksudnya ya. Sama dengan ini juga kan delta P selisih akhir kurang awal kan ujung-ujungnya ini. Ini sama ujung-ujung gini. Jadi jawabannya adalah apakah momentum linear dari sistem tersebut kekal adalah kekal. Jadi ini berlaku kekal momentum ya. Jadi jawaban untuk nomor A adalah kekal. Karena apa? Karena tidak ada gaya luar ya. Tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem Oke, nomor 2 nomor B. Nah, apakah energi kinetik dari sistem kekal? Nah, gimana teman-teman? Kan awalnya itu diam. Kalau diam berarti energi kinetiknya gimana? Awalnya kan diam, awalnya kan 0. Sedangkan akhirnya dia meledak. Berarti kan kalau dari logikanya itu apa? Energi awal, energi kinetik. Ini kinetik ya, bukan energi sistem ya. Energi kinetiknya kan 0. Ujung-ujung menjadi ada. Suddenly, incidentally gitu. Secara incidental dia exploit, meledak, ada pergerakan lajunya. Energi kinetiknya ada. Ini ada. Berarti apa? Berarti tidak kekal energi kinetiknya. Tidak kekal energi kinetiknya. Yang kekal apa? Energi sistemnya. Kan mula-mula bom diam itu memiliki energi apa? Energi potensial chemistry, energi potensial kimia ya. Jadi awal-awalnya kan dia punya energi potensial kimia untuk membuat meledak itu loh. Gitu. Jadi UI ya tambah K ya I sama dengan UF tambah KF ya. UI-nya ada. Nah UI-nya ada. Nah ini UF-nya udah nggak ada, udah meledak ya. Potensial kimianya udah nggak ada, dijadikan energi kinetik. Nah seperti ini. Jadi kalau energi sistemnya kekal ya. Tetapi kalau energi kinetik, kan pertanyaan energi kinetik kan. Nah, jawabannya adalah tidak kekal. Jadi jawabannya adalah tidak kekal. Nah, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya kekal dan tidak kekal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan tutorial 4, nomor 3, bagian pertanyaan. Pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini. Karena channel ini sangat-sangat membantu tugas, PR, ataupun pemahaman dalam fisika dasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih ingin mencari teman belajar, khususnya tugas dan PR dibantu, selain fisika ya, selain fisika. Ada fisika A, fisika B, aman. Ada matematika A, matematika B, aman. Ada kimia A, kimia B, aman. Ada pengkom A, Ada pengkom MATLAB, Python, Stage R, aman. Dibuatkan solusinya PDF lengkap. Teman-teman hanya perlu belajar. Sehingga nanti persiapan UTS di Oktober pertengahan nanti semakin mantap. Dan semakin bisa mengerjakannya sehingga meraih nilai A maksimal. Oke, itu saja guys. Video update hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke teman siapapun TPB ITB yang ada di
Ganesha yang ada di Jatinangor, ada di Cirebon, dan ada di mana-mana. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Semangat belajar fisika dasarnya. Sampai jumpa di soal nomor 4 dan 5 bagian pertanyaan. Oke.